Dikatakan bahwa tenis lapangan adalah sebuah permainan yang dilakukan dengan memakai teknik yang benar. Sementara itu, Luther mengatakan bahwa tenis lapangan yaitu suatu permainan yang membutuhkan kecepatan, stamina, ketakasan, kaki, kecerdasan, dan antisipasi. Yaitu identifikasi masalah. Kurangnya kemauan dari diri sendiri dan dorongan dari orang tua, guru, pelatih, teman, dan lain-lain. Urusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas. Maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana motivasi bagi atlet dengan lapangan di klub Semen Padang dan klub Kota Padang. Itu bab 2 kajian teori hakikat permainan tenis lapangan. Permainan tenis lapangan yaitu suatu olahraga dengan memakai raket untuk alat memukul bola supaya melewatinya. Tenis lapangan juga dapat diartikan sebagai suatu permainan yang menggunakan bola dan raket. Berdasarkan etimologi asal kata, tenis bersumber dari kata tenis yang berasal dari bahasa Prancis. Maka tempat permainan tenis lapangan bisa dilakukan di tempat terbuka dengan jenis lapangan yang berbeda, akan tetapi permainan tetap sama. Contohnya pembuatan garis pada lapangan yang menjadi dua bagian. Bagian di tengah lapangan dipasang net atau jaring. Permainan tenis lapangan dapat dilakukan secara ganda dan tunggal. Itu penjelasan tentang motivasi. Motivasi merupakan suatu yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain tidak sesuatu untuk memperoleh sebuah tujuan. Sebuah motivasi dapat diperoleh dari yang diperlukan. Motivasi merupakan sebuah dorongan yang didapatkan dari orang tua, teman, lingkungan sekitar yang mencakup pikiran, arti, dan sebuah pengalaman. Menurut KBBI Indonesia mengatakan bahwa motivasi merupakan sebuah dorongan yang ada dalam seseorang untuk melakukan tujuan yang diinginkan. Menurut Donald dalam Kopi, motivasi merupakan perubahan tenaga dalam diri dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Jenis-jenisnya yaitu pertama yaitu motivasi intrinsik. Intrinsik merupakan motivasi yang ada pada diri sendiri. Menurut psikologi, motivasi intrinsik terjadi bukan karena adanya kewaspadaan, batas waktu atau dorongan dari orang lain. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar pribadi yang berkaitan dengan penghargaan. Motivasi tersebut merupakan keinginan orang mengerjakan kegiatan yang lain dari kesukaan melaksanakan suatu pekerjaan. Misalnya penghargaan uang, status sosial, dan sambungan. Motivasi ekstrinsik bisa meningkatkan motivasi dengan kesulitan. Namun bersama dengan waktu akan menurunkan bisa jadi dibilang. Dan itu bab 3 metodologi penelitian. Itu tempat atau penelitian. Untuk tempat penelitian penelitian kuantitatif dengan judul motivasi relatif atau tenis lapangan klub dari Semen Padang. Tersebut akan dilaksanakan di lapangan tenis Semen Padang tenis klub Provinsi Sumatera Barat. Dapat disebutkan bahwa tempat penelitian adalah di mana tempat kita memperoleh informasi sesuai dengan topik yang kita pilih dengan tempat yang penuh pertimbangan berupa mendengarkan dan menentukan. Yaitu desain penelitian. Pada penelitian ini rancangan yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yang ini melihat bagaimana motivasi relatif tenis lapangan di klub Semen Padang tersebut Kota Padang terhadap olahraga tenis. Yaitu populasi dan sampai menggunakan populasi atlet Semen Padang tenis klub Kota Padang dengan jumlah atlet 12 orang. Yaitu instrumen pengumpulan data. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode survei, sedangkan instrumen pengumpulan data yang digunakan data berdasarkan sama pikir dan wawancara. Data yang didapat melalui daftar pertanyaan dan dilakukan wawancara kepada setiap responden
Selanjutnya dianalisis secara analisis deskriptif kuantitatif ditampilkan secara presentasi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kata salam datang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.